Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita akan langsung menyelami materi yang Anda berikan ya. Ini soal kode etik terapis perilaku individu berkebutuhan khusus, TPIBK. Misi kita seperti biasa, memahami pilar-pilar etika profesi penting ini. Singkat tapi mendalam. Oke, sumber ini ngasih serangkaian tanggung jawab yang, cukup detail ya. Mari kita bedah deh. Kita mulai dari fondasinya dulu nih. Kejujuran, terus profesionalisme, dan yang langsung ditekankan itu kewajiban terapis untuk terdaftar. Betul. Di organisasi profesi ya, Asosiasi Terapis Perilaku Indonesia, ATPI. Itu berlaku buat semua ya, mau kerja sendiri atau di lembaga? Iya, berlaku semua. Ini kayak semacam kerangka akuntabilitas dasar gitu. Nah, yang menarik lagi nih, penekanannya di kompetensi. Kuat banget. Maksudnya gimana tuh? Jadi, terapis itu cuma boleh kasih layanan sesuai sertifikasi yang dia punya. Dan sertifikasinya harus dari lembaga sertifikasi TPBK yang dibentuk asosiasi. Oke. Jadi ini bukan sekedar formalitas gitu ya? Bukan sama sekali. Ini mekanisme penting buat mastiin kualitas layanan. Dan juga ya buat melindungi Anda sebagai klien atau keluarga. Makanya dilarang keras tuh bikin klaim palsu soal kualifikasi. Nggak boleh. Benar juga. Biar klien dapat terapis yang memang ahli di bidangnya. Saya lihat juga ditegaskan ya, terapis harus nolak kalau diminta layanan di luar kompetensinya. Tepat. Itu nunjukin integritas profesi banget sih. Betul. Harus tahu batas kemampuannya di mana. Nah, di sini nih bagian yang menurut saya, sangat menarik. Kode etik ini nggak cuma ngatur soal teknis terapi, tapi juga perilaku personal dan interaksi sosialnya. Detail banget. Iya, itu dia. Ada kewajiban buat menghormati norma dan budaya setempat. Itu penting. Terus ada aspek non-diskriminasi yang sangat kuat. Non-diskriminasi? Iya. Dilarang keras membedakan klien berdasarkan sara, itu udah pasti, tapi juga usia, disabilitas, etnis, status imigrasi, status perkawinan, asal kebangsaan, ras, agama, sampai status sosial ekonomi. Lengkap banget. Wow, jadi benar-benar inklusif ya tujuannya. Betul, ini komitmen pada keadilan. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua kan fondasi buat bangun kepercayaan. Percaya. Itu kuncinya ya. Ngomong-ngomong soal hubungan, ada batasan yang jelas juga kan? Sangat jelas. Nggak boleh sama sekali ada hubungan romantis atau seksual. Dengan klien? Dengan klien, atau bahkan dengan supervisornya, nggak boleh. Bahkan soal hadiah aja diatur ya saya baca tadi? Iya, diatur juga. Boleh diterima sebagai ungkapan terima kasih, itu wajar. Tapi ada tapinya nih, nggak boleh sampai memberi keuntungan finansial buat terapis. Oke, jadi ada batasannya ya. Supaya nggak ada, konflik of interest gitu mungkin. Persis. Dan juga perilaku agresif atau mengancam, itu juga dilarang keras. Terus ada mekanisme akuntabilitasnya juga. Kalau lihat ada pelanggaran kode etik sama rekan kerja atau bahkan klien sekalipun. Harus lapor. Wajib lapor. Ke supervisor atau pimpinan lembaga. Kalau kerja mandiri, ya lapor ke asosiasi. Oke. Jadi ada sistem buat jaga standarnya secara bersama-sama ya? Iya, ini penting buat menjaga marwah profesi secara kolektif. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab spesifik pas lagi ngasih layanan nih. Fokus utamanya selalu buat dukung kebutuhan terbaik klien kan? Itu nomor 1, selalu client first. Terapis wajib menerapkan layanan modifikasi perilaku secara akurat, harus sesuai arahan. Arahan dari siapa tuh? Bisa dari supervisor, pimpinan lembaga, atau standar dari asosiasi. Dan jangan lupa, dokumentasi harus lengkap. Itu penting buat evaluasi dan rekam jejak ya? Banget. Dan semua itu butuh keterampilan dan pengetahuan yang relevan, yang udah diuji lewat sertifikasi tadi. Jadi balik lagi ke kompetensi ya? Betul. Makanya mereka juga didorong buat terus belajar, lewat feedback dari supervisor atau pimpinan misalnya. Oke. Ada lagi poin krusial? Ada. Satu lagi yang sangat-sangat ditekankan di sumber Anda. Kerahasiaan klien. Iya. Itu disebut eksplisit banget ya? Mutlak. Nggak bisa ditawar. Disebutkan nggak boleh sama sekali membagikan atau membocorkan informasi identitas klien. Identitas apapun. Foto, video, data tertulis, nggak boleh sama sekali. Dilarang keras. Ini buat jaga privasi klien. Jadi, kalau kita simpulkan nih, semua aturan ini dari A sampai Z, tujuannya apa sih sebenarnya?
Intinya adalah membangun hubungan terapeutik yang aman, Aman, terpercaya, terpercaya. dan efektif. Itu goal utamanya. Oke, jadi dari penelusuran singkat kita ini jelas banget ya kalau kode etik TPBK ini dirancang komprehensif untuk memastikan profesionalisme, kompetensi, batasan yang jelas, Fokus pada klien. dan yang paling penting tadi, kerahasiaan dan kepercayaan. Benar, ini semua saling terkait. Kepercayaan itu dibangun dari semua elemen tadi. Baik, sangat jelas. Nah, ini mungkin menyisakan satu pemikiran lanjutan nih buat Anda renungkan. Mengingat betapa pentingnya kepercayaan dan kerahasiaan yang baru kita bahas tadi. Menurut Anda gimana perkembangan teknologi sekarang? Kayak maraknya teleterapi atau metode simpan data digital di cloud gitu. Apakah ini menghadirkan tantangan baru atau justru peluang baru? Khususnya dalam menegakkan standar kerahasiaan yang ketat kayak yang digariskan kode etik ini di era digital. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut. Pertanyaan yang menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak deep dive kita kali ini. Semoga ringkasan ini memberi Anda pemahaman yang lebih baik, lebih tajam, tentang kerangka kerja etis para terapis perilaku individu berkebutuhan khusus. Sampai jumpa.